Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Namun sebelumnya bisa kalian lihat profil saya, bisa dibaca di monitor ini. Pada bab 1 kita akan membahas dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Materi yang akan kita pelajari untuk dinamika rotasi yaitu torsi atau momen gaya, momen inersia, momentum sudut, energi pada gerak translasi, aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Sedangkan pada keseimbangan benda tegar yaitu yang kita bahas nanti syarat keseimbangan benda, titik berat, dan jenis-jenis keseimbangan. Mari kita awali dengan membahas dinamika rotasi. Dalam kinematika rotasi telah dibahas gerak rotasi suatu partikel atau benda tanpa memperhatikan penyebab terjadinya gerak rotasi tersebut. Dalam dinamika rotasi ini, kita akan membahas bagaimana suatu benda dapat berrotasi dan apa yang menyebabkannya. Oleh karena itu, kita akan mengawali dengan pembahasan tentang pengertian momen gaya, momen inersia, dan momentum sudut. Jadi kita awali pertemuan kali ini dengan membahas momen gaya. Momen gaya atau rotasi sering pula disebut dengan torka, dinotasikan dengan tau, memiliki satuan Newton meter atau Nm. Pada pelajaran gerak lurus, kamu telah belajar bahwa penyebab terjadinya gerak adalah gaya. Demikian halnya pada gerak rotasi, penyebab berputarnya suatu benda dinamakan momen gaya atau torsi. Dengan demikian dapat didefinisikan momen gaya adalah suatu besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berrotasi. Besarnya momen gaya atau torsi tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putar dan letak gayanya. Atau bisa juga diambil suatu kesimpulan bahwa momen gaya itu adalah gaya yang menyebabkan benda berputar. Jadi penyebab benda bergerak berputar. Jika dirumuskan momen gaya tau sama dengan F kali R, di mana F itu adalah gaya yang bekerja pada benda, sedangkan R adalah lengan gaya atau jarak antara gaya terhadap poros. Di sini gaya yang bekerja pada benda harus tegak lurus dengan lengan. Nah, sekarang bagaimana kalau gaya yang bekerja pada benda tadi tegak lurus atau miring membentuk sudut tertentu, misalkan sudut theta? Maka kalau gaya tersebut miring atau membentuk sudut theta, maka harus dicari proyeksi daripada gaya tersebut. Sehingga dirumuskan untuk gaya yang miring terhadap batang dirumuskan tau sama dengan F kali R sin theta, di mana theta itu adalah sudut antara gaya terhadap lengan. Sudut antara gaya terhadap lengan, atau bisa juga disebut tau adalah sudut apit antara F dan R. Ini adalah tentang momen gaya. Berikutnya kita bahas momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berrotasi terhadap porosnya.
Untuk benda yang berupa partikel atau sebuah titik, maka dirumuskan bahwa momen inersia atau diberi lambang I sama dengan M kali R kuadrat, di mana I disebut momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, sedangkan M massa partikel dengan satuan kilogram, sedangkan R yaitu jari-jari rotasi, satuannya meter. Untuk benda tegar itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume akibat bekerjanya gaya pada benda tersebut. Misalkan kayu, batu, besi, dan sebagainya. Besarnya momen inersia yang bekerja pada benda-benda tegar maka tergantung dari bentuk bendanya. Misalkan untuk benda berbentuk silinder pejal dirumuskan yaitu I sama dengan setengah mr kuadrat. Untuk benda berbentuk batang silinder berongga dirumuskan I sama dengan M kali R kuadrat. Misalkan lagi benda berbentuk bola pejal dirumuskan I sama dengan 2/5 mr kuadrat dan sebagainya. Berikut kita bahas momentum sudut. Momentum sudut didefinisikan sebagai hasil perkalian silang antara jarak partikel ke poros atau R dengan momentum partikel tersebut atau P. Sehingga momentum sudut L sama dengan R kali P. Karena P sama dengan M kali V, maka L sama dengan M kali V kali R. Karena V sama dengan omega kali R, maka dapat ditulis L sama dengan M kali omega kali R kali R, atau L sama dengan M kali R kuadrat kali omega. Karena M kali R kuadrat sama dengan I, maka L sama dengan I kali omega. Ya, dapat disimpulkan bahwa rumus momentum sudut sama dengan L sama dengan I kali omega, di mana L momentum sudut, I momen inersia, omega kecepatan sudut, M sama dengan massa benda, V sama dengan kecepatan benda, dan R sama dengan jari-jari. Berikutnya hukum kekekalan momentum sudut. Apabila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda, besar momentum sudut sebelum dan sesudah bernilai sama atau konstan. Artinya L1 sama dengan L2, atau momentum 1 sama dengan momentum yang kedua, atau momentum sebelum dan momentum sesudah memiliki nilai yang sama. Sehingga bisa ditulis I1 dikali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Sebagai contoh bisa kalian lihat gambar, di situ ada penari balet. Ketika seorang penari balet berputar dengan merentangkan tangannya, maka pergerakan penari balet tersebut berputar akan sedikit lambat. Kenapa? Karena
rentangan tangan mengakibatkan momen inersianya besar. Namun setelah penari balet tersebut melipat tangan, ditempelkan ke dada, maka yang terjadi mengakibatkan momen inersianya kecil sehingga kecepatan putarnya semakin besar. Ini karena momentum sudut sebelum melipat sama dengan besar momentum sudut setelah melipat. Dan contoh-contoh tadi bisa kalian aplikasikan dalam bentuk soal. Oke. Bisa kalian perhatikan contoh-contoh soal berikutnya.